Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, pendidikan adalah suatu kewajiban bagi semua warga negara. Pendidikan juga berfungsi sebagai tolak ukur maju atau tidaknya suatu negara. Kemudian, maka dari itu sudah sepantasnya kita sebagai warga negara harus bahu-membahu dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Adapun usaha memajukan pendidikan, baik pendidikan akhlak, moral maupun pengetahuan, diperlukan pengelolaan yang baik. Maka dari itu kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan 2 orang, yaitu Rosalia Uli dengan NIM, boleh next slide. Dengan NIM 1202040 113. Kemudian saya sendiri Ulfamisa Mutmainah 1202040 135 yang akan mempresentasikan mengenai metode pembelajaran pendidikan Islam. Nah, untuk daftar isinya ada beberapa bab, yaitu pengertian metode, kemudian juga ada hubungan metode, terus ada macam-macam metode pembelajaran beserta kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Setelah itu ada juga kesimpulan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosalia Uli. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari metode itu sendiri. Apa sih pengertian metode pendidikan Islam? Nah, secara metodologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang bermakna cara atau jalan. Dan dari kata logos, yang bermakna ilmu. Kemudian makna metodologi secara istilah adalah ilmu yang menangani beberapa cara atau jalan yang untuk ditempuh untuk sampai kepada ketujuan. Kemudian sedangkan pengertian metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi definisi dari metode memiliki arti adanya urutan kerja yang terencana, sistematis, Sebentar, apa masih terdengar jelas suara saya? Ada orang ngaji. Jelas. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian pendidikan atau pembelajaran merupakan sebuah kegiatan yang ditujukan untuk membelajarkan siswa. Dapat diartikan juga bahwa pembelajaran adalah suatu usaha yang terencana dalam proses belajar mengajar. Sedangkan pendidikan Islam merupakan usaha yang sistematis untuk membentuk manusia-manusia yang bersikap, berpikir, dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama Islam untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Maka metodologi pembelajaran dapat diartikan juga suatu cara atau jalan sistematis yang ditempuh oleh pendidik dalam menyalurkan pengetahuan pada peserta didik. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa metodologi pendidikan Islam adalah jalan yang dapat ditempuh untuk memudahkan dalam membentuk pribadi Muslim yang berkepribadian Islam dan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Hadis. Kemudian materi yang selanjutnya adalah hubungan metode dengan pembelajaran, yakni dalam proses pendidikan Islam, metode mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya pencapaian karena ia menjadi sarana dalam menyampaikan materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum. Tanpa metode suatu materi pelajaran tidak akan dapat berproses secara efisien dan efektif dalam kegiatan belajar mengajar menuju tujuan pendidikan. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik,
Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai macam-macam zaman sekarang. Berbagai metode pendidikan telah digunakan para pendidik dalam pembelajaran. Nah, sebelum metode pendidikan Islam banyak digunakan oleh Rasulullah, berbagai pembelajaran atau pendidikan tentang agama Islam sering Rasulullah lakukan pada saat pada zaman para sahabat. Kepada para sahabat, Rasulullah mengajarkan mengenai pembelajaran tentang agama Islam. Nah, kemudian macam-macam metode pendidikan Islam ini juga pernah beliau realisasikan untuk memberikan pengajaran pada para sahabat, yaitu dengan metode yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah ini adalah cara menyampaikan materi pembelajaran dengan cara penuturan lisan pada peserta didik atau khalayak ramai. Karakteristik dari metode ini adalah pendidik lebih aktif memberikan pengajaran kepada peserta didik, sedangkan peserta didik hanya menjadi pendengar yang pasif. Sejak zaman Rasulullah, metode ceramah ini menjadi metode yang pertama kali beliau lakukan dalam penyampaian wahyu Allah pada pengikutnya. Salah satu hadis Nabi yang menggambarkan bahwa Rasulullah menggunakan metode ceramah adalah hadis tentang menyelamatkan diri dari neraka. Ya, kepada kami Qutaibah bin Sa'id bin Jubair bin Harb berkata menceritakan kepada Amir Jarir dari Abdul Malik ibnu Umair dan Musa ibnu Tolhah dari Abu Hurairah. Ia berkata ketika diturunkan ayat ini, dan peringatkanlah para kerabatmu yang terdekat. Quran Surat Al-Syu'ara ayat 125. Kemudian juga dijelaskan di hadis riwayat Muslim mengenai selamatkan diri dari neraka, selamatkan diri kalian dari neraka, dan aku hanya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kalian yang akan sambung dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua ada metode tanya-jawab. Ada metode tanya-jawab. Nah, metode tanya-jawab ini adalah cara penyajian dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada murid atau dapat juga dari murid kepada guru. Jadi, pembelajaran secara timbal balik. Nah, metode ini juga menyampaikan pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan peserta didik menjawab atau sebaliknya. Kemudian metode ini dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya ada seorang laki-laki yang bertas dalam perlakuan baikku. Rasulullah menjawab, ibumu. Laki-laki itu berkata lagi, siapa? Rasulullah menjawab, kemudian ibumu. Laki-laki itu kemudian bertanya lagi, kemudian dia bertanya, siapa lagi? Rasulullah pun menjawab, ibumu. Laki-laki itu berkata lagi, untuk yang kembalinya, siapa lagi? Rasulullah menjawab, sesudah itu ayahmu. Nah, hadis tersebut menjelaskan bahwa terjadinya pembelajaran tanya-jawab antara Rasulullah dan seorang laki-laki. Kemudian yang ketiga ada metode diskusi. Secara bahasa, diskusi berasal dari bahasa Latin atau diskursus yang berakar dari kata dis berpisah dan kata kuture, berarti suatu pukulan yang memisahkan sesuatu. Sedangkan secara istilah, metode diskusi adalah suatu cara mempelajari materi pelajaran dengan memperdebatkan masalah yang timbul dan saling mengadu argumentasi secara rasional dan objektif. Nah, kemudian pada zaman sekarang metode diskusi banyak digunakan karena dapat merangsang siswa lebih akal. Metode ini sudah lama digunakan Rasulullah. Contohnya adalah dalam hadis riwayat Muslim yang artinya Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan al-muflis atau bangkrut?
Sahabat menjawab, Al-Muflis di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta benda. Rasulullah berkata, sesungguhnya Al-Muflis di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala, sholat, puasa, dan zakat. Dan selain itu juga ia memfitnah orang lain, menuduh orang lain, menumpahkan darah dan memukul orang lain. Nah, itu kan merupakan diskusi antara Rasulullah dan para sahabat yang diawali dengan pertanyaan sahabat mengenai Al-Muflis. Nah, kemudian pertanyaan tersebut berlanjut pada sesi diskusi yang bertujuan menyelesaikan suatu masalah. Berarti hadis tersebut membuktikan bahwa metode diskusi digunakan Rasulullah untuk memberitahu dan menyelesaikan masalah tentang suatu permasalahan. Dan tadi juga disebutkan dalam contohnya yaitu menyelesaikan masalah tentang siapakah itu Al-Muflis. Nah, untuk keempat ada metode demonstrasi. Demonstrasi ini diambil dari kata demonstration yang artinya memperagakan atau memperlihatkan proses kelangsungan sesuatu. Secara terminologi, metode demonstrasi adalah metode yang mengajar dengan menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau memperlihatkan bagaimana proses yang harus dilalui peserta didik. Dalam mendidik, para sahabat Rasulullah salah satunya dengan keteladanan. Sebagai contoh adalah dalam bacaan sholih. Dijelaskan dalam hadis yang menceritakan bahwa kami para musaddad telah menceritakan kepada Abu Awanah dan Musa bin Abu Aisyah dan Amru bin Su'aib yang ayahnya dari kakeknya bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana cara bersuci?" Maka beliau memerintahkan untuk mendatangkan air di dalam bejana, lalu beliau membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh lengannya 3 kali, dan kemudian mengusap kedua telinganya, dan mengusap bagian luar kedua telinganya dengan ibu jari, kemudian membasuh kedua kakinya 3 kali. Nah, melalui metode ini, hadis ini membuktikan bahwa Rasulullah telah menggunakan metode demonstrasi dalam pengajaran cara berwudu pada sholat dengan cara mempraktekannya langsung di depan orang atau para sahabat. Nah, metode pembiasaan ini merupakan metode pendidikan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak didik dalam berpikir, kemudian dalam bersikap, dan juga bertindak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Salah satu cara yang ampuh untuk kebiasaan ini, kebiasaan baik yang sering dilakukan oleh peserta didik atau oleh anak dapat mempermudah mereka untuk mencapai tujuan, karena setiap hari dilakukan. Selain itu juga cara ini cukup efisien untuk menghilangkan kebiasaan buruk peserta didik atau siswa dengan kebiasaan yang lebih positif. Metode ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad yang artinya telah diceritakan kepada kami telah diceritakan kepada kami Yasawar bin Dawud dari Amr bin Su'aib dari ayahnya dan kakeknya Rasulullah mereka karena meninggalkannya ketika ia berumur 10 tahun. Dalam mengajarkan sholat, Rasulullah menganjurkan metode pembiasaan sejak kecil karena agar terbiasa sampai ke dia beranjak dewasa. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Uli. Terima kasih. Oke, baik, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan ya metode pendidikan Islam. Yang pertama yaitu metode ceramah. Nah, untuk kelebihannya tuh yang pertama lebih ekonomis, praktis, dan efektif untuk menyajikan informasi, konsep ilmu, dan gagasan. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu suasana kelas lebih tenang, karena semua peserta didik hanya mendengarkan penjelasan dari pendidik.
Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu meminimalisir tenaga dan waktu, karena dengan waktu singkat, peserta didik dapat menerima pengajaran dari pendidik. Kemudian kelebihan yang keempat yaitu melatih pendengaran dan daya tangkap peserta didik sehingga dapat menyimpulkan pembelajaran yang terima. Untuk kekurangan dalam metode ceramah ya ini yang pertama, pendidik lebih aktif sehingga peserta didik lebih menjadi pasif. Kemudian kurang membentuk keterampilan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yakni pendidik sulit mengukur pemahaman peserta didik tentang materi yang diceramahkan. Kemudian yang terakhir yakni cenderung membosankan sehingga dapat mengikis fokus dan perhatian peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu metode tanya jawab. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu situasi kelas akan lebih hidup karena peserta didik dapat melontarkan pertanyaan maupun menjawab. Kemudian untuk kelebihan yang kedua yakni melatih keberanian peserta didik dalam berpendapat. Kemudian yang ketiga yakni perbedaan pendapat yang timbul dapat menghangatkan proses pembelajaran. Kemudian yang keempat yakni pendidik dapat mengontrol pemahaman peserta didik. Untuk kekurangan metode tanya jawab yakni menyita waktu lebih lama dan kurang terkontrol jika banyak pertanyaan yang dilontarkan. Kemudian kekurangan yang kedua yakni bila tanya jawab tidak sesuai materi, kemungkinan dapat terjadi penyimpangan perhatian peserta didik. Kemudian yang ketiga yakni metode diskusi. Untuk kelebihannya yakni suasana kelas lebih bergairah, terjalinnya hubungan sosial antara peserta didik sehingga dapat menimbulkan rasa percaya diri. Kemudian karena peserta didik aktif dalam pembelajaran, maka hasil diskusi dapat dipahami dan adanya kesadaran peserta didik dalam mengikuti dan mematuhi aturan dalam diskusi. Untuk kekurangan metode diskusi yaitu yang pertama adalah adanya sebagian siswa yang kurang berpartisipasi, kemudian sulit menentukan hasil yang ingin dicapai, kemudian peserta didik sulit berpendapat secara ilmiah atau sistematis. Yang keempat yakni metode demonstrasi. Untuk kelebihannya yaitu dapat memusatkan perhatian peserta didik pada apa yang didemonstrasikan. Kemudian kelebihan yang lainnya yakni memberikan pengalaman praktis, menguatkan ingatan dan keterampilan peserta didik. Kemudian kelebihan selanjutnya yakni menghindari kesalahan peserta didik dalam mengambil kesimpulan. Untuk kekurangan pada metode demonstrasi adalah persiapan dan pelaksanaan memakan banyak waktu, harus menggunakan peralatan lengkap agar efektif, kemudian sukar dilaksanakan jika peserta didik belum matang kemampuan dalam melaksanakan. Mohon maaf teman-teman, ini Zoom-nya kayaknya mau habis waktunya, jadi nanti join lagi ya. Nanti dilanjut lagi. Kemudian metode yang kelima yakni metode pembiasan. Untuk kelebihannya dapat menghemat tenaga, kemudian tercatat sebagai metode yang paling berhasil dalam membentuk kepribadian peserta didik. Baik, penjelasan saya telah selesai. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kita sudah belajar beberapa hal, yaitu tadi mengenai pengertian metode, terus juga ada hubungan metode dengan pembelajaran Islam, terus juga tadi kita udah belajar macam-macam metode serta kekurangan dan kelebihannya. Tadi itu ada 6 metode ya, yaitu metode terus juga ada metode pembiasaan. Nah, untuk kesimpulan pada pertemuan hari ini dicontohkan dalam hadis, terus juga dicontohkan oleh Rasulullah dalam pembelajaran yang dilakukan beliau pada umatnya. Nah, macam-macam metode pendidikan Islam yang juga pernah diterapkan oleh Rasulullah adalah metode ceramah, terus juga tadi metode tanya jawab,
Nah, itu metode pendidikan Islam juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jadi dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Pada teman-teman yang ingin bertanya, disilakan ya teman-teman, ditunggu. Izin bertanya. Izin bertanya. Iya boleh. Tadi Ruli ya. Oh iya. Terus ya. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Ulfa, mengenai metode pembelajaran ini dengan kurikulum. Misalnya saya ambil kurikulum 2013 kan, di mana itu siswa harus mencari setiap bahannya sendiri-sendiri gitu. Dan guru hanya menyediakan bahan base-nya saja gitu. Apakah di sana metode pembelajaran yang lain bisa diterapkan atau kita harus menetap pada kurikulum tersebut? Mungkin seperti itu. Itu sebagai contoh. Terima kasih, dikembalikan pada Ulfa. Bagaimana pertanyaannya? Apakah bisa tertangkap? Tadi itu pertanyaannya mengenai metode pembelajaran tentang kurikulum. Apakah boleh diulang, Ruli? Tadi tidak terlalu terdengar. Mohon diulang. Sekarang sudah jelas suaranya? Oh, jelas. Baik, pertanyaan saya adalah hubungan antara metode pembelajaran ini dengan yang dicantumkan pada kurikulum. Misalnya saya ambil contoh kurikulum 2013 di mana siswa itu mencari bahan belajarnya sendiri dan guru hanya menyediakan bahan basisnya saja. Berarti kan itu tidak menggunakan metode-metode yang sudah tadi dikatakan seperti ceramah dan diskusi, karena siswa lebih ke mandiri gitu, siswa lebih mandiri mencari bahan pelajaran tersebut. Mungkin pertanyaan saya gitu. Apakah metode pembelajaran ini juga harus disesuaikan dengan kurikulum atau kurikulum menyesuaikan dengan metode pembelajaran tersebut? Seperti itu. Bagaimana, Ulfa? Oh iya, sudah jelas. Terima kasih, Ruli. Kemudian selanjutnya Umi. Ya, Upai. Suara Umi kedengaran kan? Oh iya, terdengar Umi. Ya, tadi kan sudah dijelaskan ya tentang metode-metode baik kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang Umi ingin tanyakan tuh menurut kelompok Upai gitu, metode apa gitu yang paling efektif untuk yang digunakan untuk mempelajari pendidikan Islam di zaman sekarang ini gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Umi. Untuk satu penanya lagi ya teman-teman. Boleh. Halo? Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin sambil menunggu untuk penanya satu lagi, kelompok kami akan mendiskusikan untuk jawaban dari pertanyaan Ruli dan Umi. Bagi teman-teman yang ingin membantu menjawab, karena ini sistemnya diskusi ya, diperbolehkan. Moderator izin masuk. Rul, bentar, ini waktunya mau habis, jadi mending link baru aja ya, biar nggak keputus. Oke. Sorean. Oke, baik. Izin masuk ya, moderator. Izin mencoba menjawab ya pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Umi. Kurang lebih pertanyaannya sebenarnya ini ya. Metode apa yang baik ya untuk dalam pendidikan Islam pada saat ini? Kurang lebih seperti itu ya. Izin menjawab ya. Menurut saya pribadi ya. Ini pendapat saya pribadi, jika kalau ada kesalahan mohon dikoreksi ya teman-teman, karena kita sedang berdiskusi.
menurut saya metode yang paling baik untuk mendidik anak dalam pendidikan Islam atau ilmu Islam yaitu dengan cara memasukkan anak ke dalam pesantren. Itu adalah salah satu menurut saya metode atau cara yang paling baik untuk pada zaman sekarang ini, pada saat ini, dengan memasukkan anak ke dalam pesantren. Karena apa? Karena di dalam pesantren anak akan lebih terjaga ya daripada informasi-informasi luar atau kehidupan yang dimana kita ketahui sekarang banyak sekali informasi-informasi yang sangat sekali cepat masuk kepada kita melalui media sosial ataupun yang lain. Nah, ketika kita memasukkan anak ke dalam pesantren yang untuk mendidik anak dalam ilmu pendidikan Islam atau ilmu Islam, saya yakin itu menjadi langkah yang terbaik menurut saya untuk saat ini, yaitu dengan memasukkan anak ke dalam pesantren. Karena apa? Di dalam pesantren anak akan lebih terjaga gitu kan, baik tentu saja akan lebih terkontrol juga. Karena di dalam pesantren itu bukan hanya diajarkan untuk menuntut ilmu, akan tetapi diajarkan juga bagaimana cara untuk disiplin waktu, mendisiplinkan diri, patuh, tak memiliki sopan santun yang baik. Dengan begitu saya rasa semuanya akan terjaga. Nah, ya menurut saya pribadi yaitu metode yang terbaik adalah memasukkan anak ke dalam pesantren untuk pada saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Syahrul. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan ataupun ingin membantu menjawab untuk pertanyaan selanjutnya? Saya izin menjawab juga ya pertanyaan. Menurut dari materi yang di makalah ya, metode yang paling berhasil yaitu metode pembiasaan ya, karena metode pembiasaan itu paling berhasil karena membentuk kepribadian peserta didiknya tuh, karena pembiasaan dalam metode pendidikan Islam adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan contoh. Jadi menurut saya ini yang paling cocok gitu. Izin lagi menanggapi jawaban dari yang barusan ya. Ya. Kalau meruntut kepada kebiasaan yang paling baik di dalam makalah adalah pembiasaannya. Kurang biasa apalagi ketika anak dimasukkan dalam pesantren. Mereka akan terbiasa tidur dengan waktu yang sedikit, jam makan diatur, yang kebiasaan apalagi yang kurang gitu di dalam pesantren. Karena semuanya sudah diatur yang mana untuk membiasakan anak tersebut menjadikan kepribadian disiplin, yaitu bagaimana dibiasakan. Karena ketika tidak dibiasakan, ya suatu kepribadian itu tak akan terbentuk gitu. Makanya dalam pesantren kata kebiasaan itu pasti akan terbentuk dengan sendirinya gitu, karena mengikuti aturan-aturan di dalam pesantren tersebut. Terima kasih. Terima kasih Syahrul. Nah, teman-teman yang lain ada yang ingin membantu menjawab untuk pertanyaan Ruli ataupun ingin menambahkan pertanyaan Umi? Tadi itu pertanyaan Ruli mau dibacakan ulang atau mau langsung Tama? Tadi Tama udah open mic mau jawab. Boleh Tama langsung aja. Iya, makasih Upay. Mau bantu jawab yang pertanyaan Ruli. Kalau misalkan diperjelas ya konteksnya dengan kondisi di mana si guru itu hanya memberikan dasarnya saja terhadap para siswa. Kalau misalkan menurut saya meskipun dengan kondisi tersebut metode ceramah masih bisa dilakukan. Contoh yang pertama, untuk metode ceramah, kalau misalkan gurunya hanya menjelaskan tentang dasar, ya berarti gurunya hanya ceramah mengenai teori-teori dasarnya saja. Kemudian ya nanti ujungnya pasti ada untuk mendalami materinya lebih dalam lagi. Terus kalau misalkan metode diskusi, saya rasa itu juga bisa
dengan cara tahu peer project, duaan-duaan atau tigaan-tigaan dan lain sebagainya itu masih bisa dilaksanakan. Kemudian udah sih kayaknya segitu aja Upai. Terima kasih. Nuhun. Baik, terima kasih Tama. Ya betul, mungkinnya mau menambahkan sedikit yang tadi Tama katakan bisa dengan metode tanya jawab ataupun dengan metode diskusi. Nah, semisal tadi kan disebutkan bahwa misalkan contohnya di kurikulum 2013 kan di sana si siswa harus mencari sendiri, jadi si guru hanya mengontrol. Nah, mungkin ketika si siswa nyari materi atau bahan belajar sendiri dengan perintah guru, kan guru tetap mengontrol, otomatis siswa tidak bisa dengan sendirinya paham, pasti akan ada suatu pertanyaan. Nah, dari situ kan bisa timbul dengan ditanya jawab atau juga metode berdiskusinya. Nah, mungkin dari teman-teman yang ingin menambahkan kembali untuk ataupun pernyataan Nah, mungkin dicukupkan ya, teman sepertinya udah merasa cukup dan juga waktu udah sore ya. Itu yang sudah berpartisipasi dalam diskusi hari ini mengenai metode pembelajaran Islam. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat